Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabarnya? Baik bukan? Perkenalkan, nama saya Alif Hidayatullah dari mahasiswa Universitas Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda atau yang biasa disebut dengan UINSI Samarinda. Baik teman-temanku sekalian, maksud dan tujuan saya di sini, saya ingin memaparkan sedikit tentang komunikasi tertulis. Sebelumnya, ada yang sudah tahu apa itu komunikasi tertulis? Baiklah, jika masih ada yang belum tahu, maka saya akan menjelaskannya untuk teman-teman sekalian. Pengertian komunikasi tertulis. Dilansir dari Indet, komunikasi tertulis atau written communication adalah keterampilan yang diperlukan saat menyampaikan maksud secara tertulis, atau dapat juga diartikan sebagai komunikasi yang dilakukan melalui tulisan seperti yang dilakukan dalam kegiatan surat menyurat. Contohnya melalui pos, telegram, telefax, fax, email, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ada pentingnya komunikasi tertulis dalam kerja. Yang pertama yaitu menunjukkan profesionalitas. Menurut Karir Edik, menulis dengan tata bahasa dan kalimat yang mudah dipahami akan membuatmu terlihat profesional di mata orang lain dalam kantor. Hal ini tentu sangat penting, sebab jika struktur tulisanmu tidak tertata rapi, dipastikan orang kantor melihat profesionalitasmu kurang dalam bekerja. Yang kedua yaitu mengirimkan informasi dengan jelas. Sebagai contoh, saat ini kamu dapat mengirimkan informasi mengenai produk atau perusahaanmu lewat newsletter kepada pelangganmu. Nah, dari situ penting untuk menggunakan kata-kata yang tepat supaya pembaca tertarik untuk memakai produkmu. Yang ketiga yaitu memberikan kesan pertama yang baik. Dilansir dari Small Business, jika kamu menulis dengan tatanan bahasa yang tidak rapi, orang akan memberikan kesan pertama yang buruk terhadapmu. Oleh karena itu, penting untuk menguasai komunikasi tertulis terlebih dahulu sebelum benar-benar terjun ke dalam dunia kerja. Yang ketiga yaitu ada kunci dari komunikasi tertulis. Kunci dari komunikasi tertulis yang pertama yaitu jelas. Menulis dengan jelas tanpa basa-basi adalah kunci dalam mempraktikkan skill written communication. Saat menyampaikan informasi kepada pembaca, pastikan kamu menulisnya dengan jelas agar mudah dipahami. Yang kedua, ada ringkas dan padat. Selain jelas, penting juga untuk menyampaikan maksudmu secara ringkas dan padat. Jangan terlalu bertele-tele sehingga membuat pembaca sulit memahaminya. Sebagai contoh, saat kamu memberikan informasi kepada rekan kerja tentang deadline-mu yang belum selesai, cukup tuliskan dengan ringkas dan padat seperti ini. Maaf, untuk pekerjaan tulisan yang satu ini saya rasa deadline-nya akan mundur 1 hari karena saat ini sedang ada banyak pekerjaan dari proyek lain. Yang ketiga yaitu gaya bahasa. Dalam dunia profesionalitas, penting untuk mencampurkan gaya bahasa yang formal dengan keramahan yang sopan agar tidak terlihat kaku. Yang keempat yaitu menggunakan kalimat aktif. Kalimat aktif membantu kalimatmu mengalir dengan baik sehingga mudah saat dibaca oleh orang yang bersangkutan. Yang kelima, gunakan tata bahasa dan tanda baca. Dua unsur ini menjadi fondasi utama dalam menyampaikan informasi melalui tulisan. Jangan sampai salah penempatan karena bisa berakibat fatal, sebab pembaca akan sulit mengartikan tulisanmu jika tata bahasa dan tanda bacanya terlihat tidak rapi. Kemudian ada cara meningkatkan komunikasi tertulis. Cara meningkatkan komunikasi tertulis yang pertama yaitu baca ulang. Setelah menulis, bacalah semuanya dari awal untuk melakukan pengeditan mengenai tata bahasa, tanda baca, dan lain-lain. Cari tahu apakah ada kalimat yang tidak masuk akal atau sulit dimengerti. Jika ada, segera diperbaiki. Yang kedua yaitu pahami tujuan sebelum menulis. Tentukan tujuanmu terlebih dahulu sebelum menuliskan sesuatu. Kamu mungkin memiliki tujuan untuk meminta izin kepada atasan, meminta bantuan kepada rekan kerja, atau tujuan yang lainnya. Itu akan mempermudahmu dalam menyusun kalimat. Yang ketiga, ada jaga profesionalitas. Meskipun hanya mengirim email ringan kepada rekan kerja, tetap menjaga profesionalitas. Hal ini berguna untuk tetap mempertahankan keterampilan komunikasi tertulis agar semakin berkembang ke depannya.
Adapun di sini saya akan membahas menyebutkan mengenai komunikasi tertulis dan kekurangan komunikasi tertulis. Jadi, kelebihan komunikasi tertulis yaitu yang pertama sebagai dokumentasi. Keuntungan dari komunikasi tertulis yang pertama adalah setiap komunikasi akan memiliki bentuk catatan, pertinggal ataupun bukti yang dapat dijadikan sebagai dokumentasi. Yang kedua, mengatasi hambatan pada komunikasi lisan. Ketika kita ingin melakukan proses komunikasi menggunakan macam-macam media komunikasi elektronik namun terkendala akibat adanya hambatan komunikasi, misalnya jarak yang jauh atau tidak memungkinkannya melakukan berbagai metode komunikasi dalam jaringan, maka jalan terbaik adalah menggunakan surat. Yang ketiga, lebih terstruktur dan terencana. Keuntungan yang ketiga adalah komunikasi yang dilakukan akan semakin terstruktur dan terencana, karena biasanya komunikasi tertulis akan dimulai dengan kata pembuka, isi formasi, harapan, dan terakhir adalah penutup. Yang keempat yaitu kekurangan komunikasi tertulis. Jadi komunikasi tertulis itu kekurangannya yang pertama yaitu keterbatasan kata, yang kedua dapat menjadi ambigu atau rancu, yang ketiga bersifat lebih formal, dan yang keempat tidak dapat bertemu secara langsung. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.